Hadirin disilakan. Sama yang ingin disampaikan pada publik dan remaja khususnya. Ya, hari ini acaranya adalah silaturahim Ibu Negara Ibu Haja Bapak Widodo beserta seluruh pelajar dan mahasiswa dari Jakarta. Memang tidak semua, jadi ini mewakili juga para pelajar yang lain, sejumlah 2.000 orang yang hadir pada kesempatan kali ini. Dan ini memang menjadi komitmen yang tinggi Ibu Negara agar generasi penerus bangsa ini terhindar dan terbebas dari narkoba, sehingga anak-anak ini perlu dibentengi secara terus-menerus, selalu diingatkan. Dengan silaturahim ini tentunya mengingatkan mereka kembali bahwa harus selalu waspada, harus selalu mengawasi satu dengan yang lainnya, teman-temannya, keluarganya, karena di sekitar kita ini sudah menunggu orang-orang yang ingin menghancurkan melalui narkoba tersebut. Jadi ini suatu momen yang bagus sekali, dan memang tugas kita semua, tidak hanya pemerintah saja, tetapi semua komponen bangsa, baik itu organisasi wanita, tentunya di sini SIKIP sebagai organisasi wanita turut serta untuk memberikan penyuluhan atau sosialisasi P4GN kepada masyarakat, khususnya di sini anak-anak pelajar maupun mahasiswa, di mana mereka harus selalu lebih waspada. Apakah rencana ke depan dalam waktu dekat ini dengan SIKIP yang akan dilakukan SIKIP? SIKIP memang selalu terus menerus jadi program Pilar Indonesia Sehat. Kita mendapat tugas juga untuk mensosialisasikan P4GN ini bekerjasama dengan BNN. Tidak hanya kali ini saja, jadi yang sebelum-sebelumnya kami sudah lakukan.
kita masuk, kita ke sekolah dasar, kita ke SMP, SMA, dan kita datangi itu perguruan tinggi, kita datangi untuk selalu memberikan sosialisasi tentang bahaya narkoba ini, sehingga memang tidak kenal, kita harus tidak kenal lelah, karena ini juga harus setiap saat kita sampaikan kepada anak-anak kita ini. Jadi kegiatan ini juga tidak hanya di kota-kota besar, tapi juga sampai ke daerah-daerah Ya, yang jadi bersamaan dengan tentunya kegiatan pilar yang lain, kita masukkan juga untuk kegiatan sosialisasi P4GN ini di seluruh Indonesia yang kita kunjungi. Jadi terakhir kemarin baru saja kita ada di Pontianak, kita lakukan. Kemudian di Padang, ya. Jadi ada beberapa tempat yang kita lakukan untuk acara sosialisasi P4GN. Ya, baik Ibu, terima kasih. Sebagai apa? Apalagi Ibu Joko mungkin bisa menyampaikan bahwa Ibu Joko dalam posisi sebagai ketua SIKIP, ketua 2 ya Pak. Nah, mungkin Ibu bisa menjelaskan kepada ini pemirsa. Jadi saya mewakili juga ibu-ibu SIKIP tentunya sebagai ketua 2 SIKIP, kita ingin mengajak para pelajar dan seluruh mahasiswa perguruan tinggi generasi penerus bangsa ini katakan tidak untuk narkoba dan prestasi yes. Ya Bu, Ya? kalau ketua 2 ini Bu, di lingkupnya apa Bu? Mungkin bisa lebih spesifik ini. Jadi ketua di sini membidangi Indonesia Sehat, di mana pilar Indonesia Sehat ini memberikan penyuluhan tentang masalah kesehatan, kemudian juga memberikan pada saat-saat tertentu kita ada bakti sosial kesehatan, di mana memberikan bantuan pengobatan secara gratis, dan itu kita lakukan di seluruh Indonesia giliran dengan tentunya jadwal yang ditentukan. Itu yang kita lakukan. Jadi memang banyak tempat-tempat yang padat penduduk, tetapi untuk penyuluhan masalah kesehatan masih kurang. Nah itu kita juga datang. Jadi kita Jemput bola ya Bu ya. dengan adanya bantuan Pertamina, kita mendapat hari ini 1 buah mobil yang cukup besar. Kalau dulu kita mendapat klino, ada 3 klino, hari ini Pertamina memberikan bantuan kepada SIKIP berupa 1 mobil yang fungsinya cukup banyak, yaitu untuk pemeriksaan kanker serviks, pemeriksaan untuk keluarga berencana. Selain penyuluhan-penyuluhan tadi, bisa kita gunakan juga untuk operasi bedah minor. Jadi luar biasa sekali mobil yang diberikan, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat. Dan tentunya SIKIP bertambah semangat dengan adanya tanggung jawab ini, kita akan terus-menerus melakukan penyuluhan, pengobatan, tentunya membantu program pemerintah di bidang kesehatan agar seluruh masyarakat Indonesia lebih hidup sehat lagi. Amin. Ya. Oke, lagi satu dua. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri dulu. Ya. Karena ini ada pembacanya tuh di Amerika juga. Saya Anak Iskandar, Komisaris Jenderal Polisi, Kepala Badan Narkotika Nasional. Nah, kemudian dengan acara terkait dengan hari anti narkoba, kemudian apa ada pesan-pesan yang ingin disampaikan? Ya, kita ingin bahwa kita juga ingin menggandeng selain SIKIP, ya kita ingin menggandeng organisasi kewanitaan lainnya, termasuk organisasi keagamaan dan organisasi profesi untuk bersama-sama melawan narkoba. Karena kita sadari bahwa kita harus bersama-sama seluruh komponen bangsa untuk melawan narkoba ini. Kalau kita sendiri, kita betul akan kalah menghadapi lembaga narkoba ini. Ini kabar. Dan sejauh apa Pak yang mungkin Bapak bisa katakan yang kondisi yang serius gitu? Ya, kondisi narkoba di Indonesia saat ini boleh dikatakan sudah memprihatinkan, karena ada 4 juta orang yang sudah terkontaminasi masalah narkoba, sedangkan tempat rehabilitasinya masih sangat terbatas. Nah, masalah inilah yang sebenarnya menjadi perhatian saya untuk merehabilitasi, mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama ada gerakan rehabilitasi terhadap 4 juta orang ini. Kalau 4 juta orang ini sudah terrehabilitasi, tentu tidak ada lagi demand di Indonesia ini. Nah, pengedarnya pasti akan kedodoran. Ya, inilah permasalahannya. Jadi bagaimana bisa merehabilitasi 4 juta orang ini. Ini yang sedang saya pikirkan. Saya ajak seluruh komponen masyarakat, pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, untuk bersama-sama melakukan gerakan merehabilitasi korban narkoba di daerah masing-masing.
Jadi setiap orang wajib atau berhak untuk Iya, secara melaporkan, individu ya, Pak? maupun kelompok supaya adalah gerakan. Kalau tidak 4 juta orang ini tidak bisa sembuh karena mereka tidak bisa sembuh sendiri. Betul, harus Penyalahgunaan dibawa. narkoba harus kita edukasi supaya mereka sadar dan mau sembuh. Kalau dia nggak mau sembuh, dia akan menjadi pengguna narkoba Selama. terus-menerus. Bapak, apakah mungkin bisa dikasihkan tip gitu ya, bahwa andai kata kita sebagai tetangga kita bisa melaporkan gitu. Ya, Mungkin Bapak kalau bisa sebagai tetangga ya paling tidak kita mengajak, ya melaporkan, memberikan informasi bahwa narkoba itu tidak bisa sembuh sendiri. Oleh karena itu penyalahguna harus diajak, harus didorong untuk bisa masuk ke tempat rehabilitasi. Karena memang mereka-mereka yang sudah terlanjur mengkonsumsi narkoba itu tidak mau direhabilitasi dan keluarganya menganggap ini aib. Oleh karena itu meskipun ada meskipun ada aturan untuk melaporkan, ya kan, melaporkan diri itu dia mendapatkan rehabilitasi secara gratis, dia tidak mau. tidak mau. Ini permasalahan. Ini permasalahannya. Iya, Jadi yang permasalahan. kunci di Iya, sekarang. kuncinya ada di sini. Oleh karena itu kita harus merubah budaya masyarakat supaya mau menjadi volunteer, mengajak untuk bisa melaporkan orang yang kena narkoba ini. Melaporkan kan pasti dilindungi ya Pak, Iya. untuk identitas. Iya, nggak ada masalah karena pengguna narkoba itu tidak akan pernah dihukum pidana, mestinya begitu. Jadi kalau dia melapor itu tidak ada masalah. Dia akan dieksaminasi, akan di-assessment, diuji berapa kadar beratnya, kemudian baru mendapatkan terapi yang rehabilitasi medis secara gratis. Nah, baru ada langkah-langkah terapi sosial. yang dikhawatirkan itu kalau kita lapor nanti ada yang pengedarnya yang membahayakan di keselamatan. Ya enggak juga, itu kan bayangan kita sendiri. Kalau pengedarnya seneng kalau nggak lapor dia menjadi konsumen saya seumur hidup gitu. Iya kan? Iya, Kalau dia nggak sembuh berarti dia menjadi konsumennya bandar seumur hidup, ya bandarnya seneng. Jadi Oleh Bapak karena itu mungkin bisa kasih ke himbauan ya untuk kepada semua masyarakat ya. ya semua masyarakat pertama ya harus bisa mencegah, khususnya bapak-bapak. Kalau keluarga di Indonesia itu bapak-bapaknya proaktif dan membimbing keluarganya menjauhi narkoba, saya yakin tidak ada keluarga Indonesia yang kena narkoba. Gitu. Yang kedua, ya, kalau yang sudah terlanjur 4 juta ini, mari kita sama-sama untuk merehabilitasi. Karena dua masalah inilah masalah pokok narkoba di Indonesia. Iya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Sukses.